Surat terakhir dari suamiku. Aku adalah istri yang sangat menyesal. Harta berlimpah adalah impianku. Rumah mewah dan mobil mewah adalah harapanku. Setiap hari, aku utarakan hal itu ke suamiku. Hingga suatu hari suamiku pulang dengan keadaan kusut. Dia pulang dengan baju kusut dan rambut berantakan. Aku menyambutnya dengan baik seperti biasa. Di kamar, aku tanya dia mengapa seperti ada masalah. Suamiku bilang dia di PHK dari kantornya. Aku langsung berkata, bagaimana kita nanti? Rumah saja kita belum punya. Sekarang masih numpang. Karena memang aku dan suamiku masih tinggal dengan orang tuaku. Aku sangat marah padanya. Aku begitu kecewa. Aku khawatir tidak akan ada masa depan lagi. Tidak bisa beli rumah dan mobil impianku. Aku tinggalkan suamiku setelah aku mengomelinya. 1 minggu menganggur, suamiku jadi tukang ojek. Aku malu sekali pada keluargaku. Mereka juga sangat marah setelah tahu suamiku dipecat dari kantornya. Ibuku menyuruhku cerai saja dari suamiku karena tak ada gunanya menampung pengangguran. Sebenarnya hatiku ingin, tapi aku masih cinta. Tak lama setelah di PHK itu, suamiku jatuh sakit. Aku tak mengurusnya dengan baik. Aku malas. Suamiku mengurus dirinya sendiri dengan lemah. Setelah 1 bulan sakit, dia meninggal dunia. Aku pun tak tahu suamiku sakit apa. Selama dia sakit tak pernah sekalipun aku bawa cek ke rumah sakit. Aku agak menyesal, tapi mungkin begitu lebih baik. Keluargaku juga bersyukur suamiku tidak jadi beban lagi. 3 hari setelah kepergian suamiku, aku mulai merindukannya. Aku merasa sangat menyesal setelah 3 hari dia pergi. Aku menangis sampai sesenggukan menyesal. Kuambil foto pernikahan kami yang tergeletak di meja. Di baliknya ada sebuah amplop putih yang agak kotor. Aku buka amplop itu karena penasaran apa isinya. Ada selembar kertas dan sebuah kwitansi. Kwitansi itu ternyata cek dengan nominal 2 miliar. Aku terkejut dan bingung dengan apa yang aku lihat. Kubaca surat itu, begini isinya. Istriku, aku tahu kamu sangat kecewa kepadaku. Saat aku di PHK, kamu sangat marah sekali. Keluargamu juga acuh kepadaku. Mereka tak peduli sama sekali saat aku sakit. Kamu pun tak mau mengurusku. Aku berjuang sendiri di tengah tubuhku yang lemah. Aku tahu kamu anggap aku tak berguna. Aku mau kamu tahu yang sebenarnya. Sehari setelah di PHK, aku kesana kemari mencari pekerjaan. Tapi memang belum ada yang menerimaku. Aku jadi tukang ojek agar kita bisa makan. Tapi kamu selalu marah ketika aku beri uang sedikit. Bahkan kamu sering tak menyiapkan makanan untukku. Aku sering tidur dalam keadaan kelaparan. Hingga saat sedang mengantarkan penumpang, aku diberitahu kalau ada yang membutuhkan ginjal. Aku menemui orang itu dan berniat menjual ginjalku. Aku diberitahu resiko apa yang akan aku dapati nanti setelah ginjalku diambil 1. Mungkin aku bisa hidup atau bahkan bisa mati. Kujual ginjalku seharga 2 miliar. Uang itu ada di cek ini yang bisa kita cairkan nanti. Aku setuju semua prosedur dan tanda tangan. Ginjalku pun diambil. Tapi setelah ginjalku diambil, aku sakit. Aku sempat periksa ke dokter. Ginjalku tidak berfungsi dengan baik karena tinggal 1. Aku bisa berobat, namun butuh biaya yang banyak. Akhirnya setelah aku pikir, lebih baik aku tidak berobat. Kusimpan uang itu untukmu, istriku. Aku harap dengan uang itu kamu bisa mencintaiku lagi. Kalau kamu baca surat ini, mungkin aku sudah pergi. Karena kondisiku semakin parah. Kamu bisa beli rumah dan mobil pakai uang itu. Aku ikhlas supaya kamu bisa mencintaiku lagi. Maafkan aku ya, jika belum bisa membahagiakanmu. Aku tak sempat minta maaf secara langsung kepadamu, karena kamu tidak pernah mau mendekatiku lagi. Semoga kamu bisa bahagia dengan uang itu. Dari suamimu yang selalu mencintaimu. Aku menangis menyesal sampai meraung. Keluargaku pun baca juga surat itu. Dan sampai detik ini aku tak pakai uang itu. Kusumbangkan semua uangnya untuk pembangunan masjid. Aku hidup dengan penyesalan yang tiada ujung. Andai waktu bisa diulang, aku akan perbaiki semua. Tapi semua sudah terlambat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.